Oke, jadi kita masuk materi baru terkait dengan fluida fluida ya. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang getaran dan gelombang, sekarang kita masuk ke fluida. Jadi sifat dari fluida tentunya beda dengan sifat dari solid yang kita banyak pelajari di apa namanya, di materi-materi kemarin ya, di mekanika. Ya karena yang namanya fluida itu adalah zat alir ya, jadi zat yang bisa mengalir. Pada dasarnya itu adalah liquid dan gas sebenarnya. Tapi yang akan banyak kita bahas sekarang di sini adalah terkait dengan liquid ya, dengan cairan. Nanti gas ada bahasannya sendiri. Ada beberapa perbedaan terkait dengan gas dan cairan ya. Terutama dari sifat kompresibilitasnya ya. Nah, jadi sebelum kita nanti masuk ke fluida, kita perkenalkan dulu konsep yang disebut namanya pressure ya, tekanan. Nah, jadi tekanan ini pressure. Sebenarnya nanti terkait dengan gaya ya. Jadi konsep-konsep gaya yang kita punya di mekanika kemarin di hukum Newton itu akan kita ganti dengan tekanan, bukan diganti ya, dinyatakan dalam konsep tekanan gitu. Jadi bayangkan saya punya sebuah permukaan, misalkan permukaan datar gitu. Ini adalah suatu permukaan yang datar. Permukaan datar, flat ya. Dengan luas A misalkan. Kemudian kita pada permukaan tersebut bekerja gaya yang uniform misalkan ya. Sebut aja gayanya miring begini misalkan. Ini F bekerja gaya, dia uniform, sebenarnya uniform berarti maksudnya di mana-mana sama. Nah, nanti gaya ini kan bisa kita proyeksi. Kita bisa proyeksi ke arah tegak lurus, ini saya sebut sebagai F yang tegak lurus. Dan ini adalah F yang sejajar. Tegak lurus maksudnya tegak lurus terhadap bidangnya, yang sejajar maksudnya sejajar bidangnya. Nah, tekanan P itu kita definisikan sebagai F yang tegak lurus dibagi dengan A. Luas penampangnya. Nah, jadi ya sebenarnya dari konsep tekanan kan kita juga bisa sebenarnya bahwa kalau saya punya F yang miring begini, yang menekan permukaan itu kan sebenarnya memang hanya komponen yang tegak lurus ya. Komponen yang sejajar itu dia tidak akan menekan gitu ya, tapi sebenarnya cenderung menggeser gitu nanti akhirnya. Dan ini satuannya tentunya adalah Newton per meter kuadrat ya, atau biasanya disebut sebagai Pascal. Nah, jadi kalau kita punya bentuk begini ya, Fp-nya itu sama dengan F tegak lurus dibagi A. Nah, ini secara umum memang hanya berlaku kalau permukaannya itu datar ya. Kalau permukaannya itu datar, sedangkan kalau permukaannya itu dia
permukaannya datar, F-nya juga uniform gitu. Pressure-nya maksudnya nantinya sini. Nah, kalau misalkan saya punya permukaan yang curve, kalau saya punya permukaan yang melengkung begini misalkan, jangan satu kali aja. Nah, jika permukaan yang melengkung begini misalkan, nah di sini yang jadi masalah sebenarnya adalah arah normalnya ya. Jadi ketika kita bilang tegak lurus bidang itu ke arah mana gitu ya. Nah, karena kalau saya tinjau di elemen di sini, mungkin tegak lurus tuh arahnya ke sini gitu ya. Kita sebut sebagai normal bidang ya. Normal bidang tuh jadi yang tegak lurus. Nah, tapi kalau saya tinjau di sini misalkan, arah tegak lurus tuh udah beda lagi gitu ya. Jadi ke sini. Di sembarang titik beda lagi gitu. Nah, jadi kalau untuk permukaannya flat, untuk permukaan yang lengkung, permukaan lengkung, arah normalnya normal atau tegak lurus bidang itu bergantung pada posisi ya, bergantung pada lokasi. Sini. Nah, kalau dia bergantung pada lokasi, jadi secara umum kita bisa tuliskan bahwa pressure-nya atau saya balik aja ya, jadi saya bisa tuliskan sebenarnya F tegak lurus itu sama dengan integral P dA gitu ya. Jadi ini bentuknya, nah cuman ya itu, jadi kalau kita bicara gaya yang dihasilkan akibat tekanan gitu ya, itu arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan bidangnya. Jadi kalau di titik ini misalkan gayanya ya dia tegak lurus atau searah dengan normalnya. Jadi di sini F tegak lurusnya, kalau di sini ya arahnya ke sini gitu ya, ini F tegak lurusnya. Seterusnya ya. Nah, jadi di sini P-nya juga akhirnya ya dia mungkin buat apa? Mungkin uniform. Jadi kalau P uniform dia ya bisa keluar dari integral gitu ya. Tapi bisa jadi P-nya itu bergantung juga pada posisi gitu ya. Pada lokasi. Di tiap lokasi yang berbeda bisa jadi pressure-nya berbeda, tekanannya berbeda. Nah, tapi ya idenya bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Nah, sekarang misalkan kita punya sebuah fluida, misalkan terdapat suatu wadah, gitu aja. Ya, terdapat suatu kontainer gitu ya, wadah berisi sebuah fluida dengan massa jenis rho F gitu ya, sebutkan. F.
Jadi misalkan kita punya, saya gambar biasa aja lah. Nah, jadi misalkan saya punya sebuah kontainer wadah begini, kemudian kita isi dia dengan suatu fluida di sini. Kasih warna terlalu tebal. Kuning aja lah. Kuning udah ada di sini. Nah, misalkan kita isi sebuah fluida di sini dengan massa jenis rho F gitu ya. Nah, sekarang kita set ini sebagai kedalaman. Jadi ini adalah permukaan fluida. Saya set sebagai Z sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian saya, jangan Z, pakai Y aja lah. Atau nggak apa-apa Z deh. Nah, kemudian saya pilih koordinat Z itu positifnya ke bawah. Jadi makin bawah makin besar nilainya. Dan Z ini menyatakan bukan ketinggian, karena kita pilihnya ke dalam, ini menyatakan kedalaman. Z ini menyatakan kedalaman. Jadi makin besar, makin dalam berarti ya, makin jauh dari permukaan maksudnya. Kedalaman diukur dari permukaannya. Di sini statik dalam artian dia memang tidak apa namanya, tidak mengalir ya. Jadi dia cuman tersimpan dalam suatu wadah saja. Nah, kalau saya tinjau 2 titik di sini, sebut aja titik A dan titik B misalkan, di mana ini satu kedalamannya ZA, satu lagi kedalamannya ZB. Ya. Nah, terkait dengan fluida ya, karena fluida itu sebenarnya berbeda dengan solid ya. Dia bentuknya itu tidak fix tapi sesuai dengan wadahnya gitu ya. Nah, jadi akibatnya kalau saya punya di setiap titik gitu ya, di setiap titik dalam fluida itu dia memberikan tekanan gitu ya, memberikan tekanan. Jadi di sini di setiap titik dalam fluida di sini, jadi di setiap titik pada fluida itu ada tekanan ya. Ada tekanan. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam gitu ya, atau kita masukkan objek ke dalam, nah maka objek tersebut dia menerima pressure dari fluida ya di semua arah, di segala arah. Nah, karena kita bicara dalam konteks fluida statik ya. Jadi kalau saya bikin kubus di sini, kubus fiktif sebenarnya. Nah, jadi kalau saya bikin kubus, kemudian saya pindahkan kubusnya ke sini.
Ini saya pindahkan kubus yang sini ya. Nah, sekali lagi ini titik A, ini titik B di sini. Nah, sekarang setiap bagian dari kubus ini itu mengalami pressure dari fluida. Kita sebut aja ini adalah PA. Ini PB. Di sini adalah P yang left. Di sini adalah P yang right gitu ya. P di kiri dengan P di kanan. Nah, karena fluida statik, karena fluidanya statik, tentunya karena fluida statik, maka setiap elemen fluida pada setiap elemen fluida memenuhi sigma F sama dengan 0 ya. Pada statik tentunya seperti ini. Jadi setiap elemen diambil di manapun sebenarnya itu haruslah sigma F-nya sama dengan 0 gitu ya. Bahkan tidak harus kubus sebenarnya, tapi ya untuk memudahkan saja kita ambil kubus gitu. Nah, jadi kalau saya sebut ini adalah arah X ke sana, nah berarti kalau saya hitung sigma Fx, itu tentunya adalah PL dikalikan dengan luas penampang fluida, luas penampang kubus yang kita punya di sini. Dikurangi dengan PR dikalikan dengan luas juga. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan sekali lagi. Jadi karena luas penampangnya sama flat gitu ya. Jadi kita F-nya bisa pakai rumusan yang atas itu ya, bahwa F-nya itu sama dengan P kali A aja biasa. Tidak harus pakai integral begini. Dan ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 berarti kita simpulkan bahwa P yang left itu haruslah sama dengan P yang kanan. Nah, di sini juga kita akhirnya punya kesimpulan bahwa untuk fluida statik tekanannya itu tidak bergantung pada posisi horizontal ya. Artinya selama titik itu memiliki kedalaman yang sama, tekanannya selalu sama. Tidak bergantung pada horizontal, jadi maksudnya adalah tekanan pada kedalaman yang titik pada kedalaman yang sama memiliki tekanan yang sama. Yang berada pada kedalaman yang sama itu memiliki tekanan yang sama. Nah, ini untuk arah X, ini saya pindahkan ke sini. Nah, sedangkan untuk yang arah Y juga sama. Sigma F, bukan Y, sorry, Z ya. Sigma Fz sama dengan 0.
Nah, tentunya di sini selain ada pressure, ada gaya yang lain, itu adalah gaya berat dari si fluida ini ya. Ada gaya berat dari sini. Jadi tentunya saya punya PA dikali A ditambah gaya berat ya. Gaya berat berarti saya punya M fluida dikalikan dengan G dikurangi PB dikali A sama dengan 0. Ingat rho fluida itu sama dengan massa fluida dibagi volumenya. Sehingga massa fluida bisa saya ganti di sini. Jadi saya tuliskan lagi PA dikalikan dengan A ditambah rho fluida dikali volume karena kita tinjaunya kubus. Sebut aja karena jarak ini adalah delta Z. Maka saya tuliskan A dikalikan ZB minus ZA dikalikan G minus PB dikalikan A sama dengan 0. A ini bisa kita coret semua sehingga saya punya relasi ini akhirnya ya, bahwa P di B minus P di A itu sama dengan rho fluida dikalikan G dikalikan ZB minus ZA. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ya dia memang tidak bergantung pada posisi horizontal, titik-titik yang sama, titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama, artinya punya Z yang sama ya, itu memiliki tekanan yang sama ya. Jadi kalau B dengan A itu adalah titik dengan kedalaman yang sama, berarti kan ZB dengan ZA-nya itu sama, maka ZB minus ZA-nya sama dengan 0, maka PB sama dengan PA. Ya. Jadi juga di sini bisa kita simpulkan bahwa tekanan dalam fluida itu hanya bergantung pada kedalaman ya. Fluida statik. Bergantung pada kedalaman. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kan kubus ada 6 sisi, Pak. Yang depan sama belakangnya nggak ada tekanannya, Pak? Ada juga sebenarnya pasti. Jadi kalau kita gambar benar-benar kubus, depan belakangnya juga sama, tapi lagi karena statik, misalkan itu kita bikin sumbu Y ya, karena statik itu sama aja dengan yang arah X sebenarnya. Jadi di setiap sisi sebenarnya kubusnya kalau saya gambarkan memang kalau pengen lengkap. Jadi memang harus ada di semua sisi ya. Jadi ini ada PB-nya di sini, PA-nya di sini, ini PL, ini PR, ada yang di depan juga ya. Ini saya kehabisan indeks ya. Satu lagi ada yang di belakang sini. Sama sih,
Cuman karena memang dia tidak bergerak ke arah depan belakang juga, maka sigma F-nya juga sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka P yang di depan pasti sama dengan P yang di belakang juga. Ya, makanya memang di situ dia memang tidak bergantung sama sekali terhadap posisi horizontal ya, dalam artian memang titik-titik yang punya kedalaman yang sama. Jadi artinya kalau saya tinjau titik ini, 4 titik di sini, di mana semuanya punya kedalaman yang sama, dia memiliki pressure yang sama. Itu sih. Ada pasti semuanya, di semua permukaan ada. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Itu penurunan di masanya itu berarti rho dikali volume, terus volumenya kita pakai luas alas permukaan yang kena gaya dikalikan perbedaan tinggi ya Pak? Ya, jadi A-nya itu A yang ini. A yang di sini. Nah, tapi kan karena kita pakainya kubus, jadi sama ya A-nya. A-nya bisa dicoret semua. Baik Pak, terima kasih baik Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Untuk yang atas Pak. Yang itu Pak. Untuk yang permukaan lengkung, itu maksudnya gimana ya Pak? Arah normalnya kayak miring gitu Pak. Ya, jadi arah normal itu kan arah tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks bidang datar, kalau bidang datar kan arah normalnya selalu sama. Misalkan Anda di meja, arah tegak lurus terhadap bidang itu, ya kita bisa tentukan di mana-mana sama gitu. Misalkan kalau meja mendatar, ya berarti arah normalnya lah tegak lurusnya yang ke atas gitu, yang ke atap gitu ya. Nah, tapi kalau permukaannya melengkung, itu kan agak susah sebenarnya menggambarkan berbicara arah normalnya gitu ya. Nah, jadi karena arah normalnya itu, arah tegak lurusnya itu memang bergantung pada di mana lokasi kita berada. Nah, jadi kalau kita pengen lebih presisi sebenarnya bisa dibayangkan begini, kalau saya cuma gambarkan kurvanya saja ya, bahwa itu sebenarnya adalah suatu permukaan. Jadi kalau saya gambarkan kurvanya saja begini, nah, kalau di titik ini itu kemana sih sebenarnya normalnya? Nah, begitu di sini. Nah, pertama ya Anda harus bikin yang namanya garis singgung dulu. Nah, kalau saya bikin garis singgung di sini, nah itu tidak lain kalau di sini, jadi kalau di bidang, kalau di permukaan jadi bidang singgung sebenarnya. Nah, karena ini adalah flat garis singgung, kita bicara sesuatu yang tegak lurus gitu, itu lebih punya makna gitu ya. Nah, jadi sebenarnya normal itu adalah satu titik, itu adalah arah yang tegak lurus terhadap garis singgungnya gitu. Baik, Tentunya Pak, kalau di sini garis singgungnya kan beda lagi. Garis singgungnya yang ini. Nah, jadi normalnya yang tegak lurus di sini berarti. Gitu. Jadi artinya kalau dalam bidang yang melengkung, konsep tegak lurus itu jadi bergantung pada lokasi gitu ya. Nah, makanya kita hanya bisa tinjau per elemen begini, sehingga menghitung gaya totalnya ya kita harus pakai integral seperti ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi?
Ada? Oke. Nah, jadi ini tekanan pada fluida statik itu hanya bergantung pada kedalaman, ya, di mana perbedaan antara dua titik itu makin dalam makin besar ya, makin dalam makin besar pressure-nya, dan beda tekanan antara dua titik dalam fluida itu hanya bergantung pada perbedaan kedalamannya ya. Tentunya dikali massa jenis fluidanya, bergantung massa jenis fluidanya juga. Dan percepatan gravitasi. Nah, kalau kita bisa pilih titik referensi di sini, jadi kalau saya pilih A-nya itu di permukaan, berada di permukaan, artinya di sini ZA-nya sama dengan 0 tentunya. Saya gambarlah, saya copy aja. Hapus dulu. Nah, sekarang titik A itu berada di permukaan di sini. Nah, kalau kita tinjau suatu titik di sini, ya, pada kedalaman Z, nah, maka sekarang tekanan dalam fluida tekanan setiap titik pada fluida karena dia hanya bergantung pada kedalaman ya. Maka kita tuliskan P di sini dia sebanding sebagai fungsi dari Z itu sama dengan di sini berarti PA-nya itu jadi apa gitu ya. Nah, PA itu kita sebut sebagai tekanan titik referensi. Jadi karena ini expose ke atmosfer ya. Titik A itu di permukaan, dia terbuka ke udara ya, ke atmosfer. Nah, maka sini ada referensi juga karena udara juga kan sebenarnya juga fluida gitu ya sebenarnya. Jadi dia punya pressure juga yang kita sebut sebagai tekanan atmosfer. Jadi titik di permukaan fluida ini sebenarnya di ujung-ujung sini juga dia mendapat tekanan gitu ya. Kita sebut sebagai P0. Nah, ini nanti kita tuliskan P0 ditambah rho fluida kali G kali Z. Di mana P0 itu adalah tekanan atmosfer. Maksudnya tekanan atmosfer itu tekanan akibat atmosfer. Atmosfer. Besarnya sekitar 1 atm. 1 atm itu berarti sekitar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Biasanya sih suka dituliskan udah 10 pangkat 5 Pascal aja. Jadi setiap objek yang ekspos ke atmosfer atau keluar, bukan ekspos apa namanya, kontak dengan atmosfer ya, dengan udara luar gitu, itu dia juga dapat tekanan dari atmosfer ya sebesar 1 atm atau 10. Ini bergantung ketinggian sebenarnya nanti akhirnya juga. Tapi kalau kita bicara dalam konteks atmosfer, gas gitu ya, tekanan gas itu berubahnya tidak
tidak sesederhana ini. Ini hanya berlaku kalau berlaku baik untuk cairan, kalau untuk gas dia hanya untuk selisih yang ketinggian yang kecil gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa komponen di sini. Ini ada tekanan fluida. Nah, biasanya kita sebut sebagai tekanan total gitu ya, atau tekanan absolut gitu. Yang ini tekanan atmosfer tadi. Nah, suku yang ini itu yang memang benar-benar efek dari fluidanya gitu ya. Ini disebut sebagai tekanan hidrostatik namanya. Hidrostatik. Oke ya. Nah, jadi karena efek ini, oleh karena itu kenapa permukaan dari fluida gitu ya, cairan gitu ya, itu selalu datar, bagaimanapun bentuk dari wadahnya. Ya. Jadi kalau bentuk wadahnya saya ganti misalkan, misalkan wadahnya begini gitu. Ya. Atau bahkan tidak harus begini, ininya saya bikin begini. Nah begini gitu. Kalau Anda isi air, Anda isi cairan, nah, permukaan airnya itu tetap mendatar gitu ya. Nah, kenapa dia tetap mendatar? Karena fluidanya statik gitu ya. Dan tekanan di titik ini semua sama. Karena tekanan di titik ini semua sama, nah, maka ya dia jadi sama ininya. Apa namanya? Pressure-nya, posisinya dia mendatar. Gitu ya. Dia pasti mendatar. Bahkan kalau saya simpan di suatu pipa, disebut sebagai pipa U biasanya gitu. Ini pipanya bagus, jadi saya copy dulu. Biar nanti saya kalau gambar-gambar lagi nggak usah. Nah, jadi kalau saya simpan pipa U, kemudian saya masukkan cairan, nah, maka tinggi cairan di sini juga datar, dan bukan hanya datar, tapi dia juga memiliki ketinggian yang sama. Ya, sebenarnya ini nanti bergantung, kalau kita anggap ini pipanya open dua-duanya. Nah, kalau pipanya open dua-duanya, nah, jadi kan tekanan di kolom kiri itu adalah P0, tekanan di kolom kanan juga P0, gitu. Nah, karena tekanan kiri dan kanannya sama dan fluidanya statik, nah, dia juga memiliki ketinggian yang sama. Nah, bahkan di setiap titik di sini, yang memiliki kedalaman yang sama, juga tekanannya sama ya. Kalau saya sebut A, B, di sini PA itu sama dengan PB.
Ada pertanyaan dulu? Nah, yang menarik adalah kalau saya punya air misalkan. Saya copy. Nah, kemudian di salah satu kolom udaranya, misalkan di kolom kiri, itu kita masukkan cairan yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan cairan yang lain, maka yang tidak bercampur tentunya, misalkan saya masukkan minyak gitu ya, di sebelah kirinya kalau ini air, ini adalah minyak, kita masukkan. Nah, nanti permukaannya itu bukan hanya bertambah tinggi, tapi yang menarik adalah permukaannya itu dia apa namanya? Misalkan segini. Ini naik. Nah, misalkan ini jadi airnya begini. Sekarang. Dan ini fluida yang kedua. Nah, sekarang jadi tinggi di permukaan ini, meskipun dia sama-sama panel tekanannya tetap karena dia terbuka ke eksposfer, tapi dia memiliki ketinggian yang berbeda. Dia memiliki ketinggian yang berbeda. Ya, kenapa memiliki ketinggian yang berbeda? Itu pada dasarnya agar tekanan di sini dan tekanan di sini, ini lagi dan titik B lagi, agar pressure di fluida ini dia tetap sama. Agar pH-nya sama dengan PB. Kalau dia tingginya sama, tentunya ini tidak berlaku. Maksudnya bukan tidak berlaku, tidak terpenuhi ya. Karena di sini massa jenisnya kan berbeda, tentunya karena ini di atas, jadi massa jenisnya lebih kecil. Yang biru ini, fluida yang biru ini massa jenisnya lebih kecil. Jadi harusnya kan besar secara umum ya, besar tekanan di A itu dia lebih kecil daripada besar tekanan di B. Nah, kompensasinya oleh karena itu, maka kedalaman dari titik A, dari permukaan, itu harus berbeda dengan kedalaman titik B dari permukaan. Jadi si A itu harus lebih dalam gitu ya. Harus lebih dalam terhadap permukaan kolom kiri ini dibandingkan dengan B dengan B terhadap permukaan di kolom kanan ini gitu ya. Nah, jadi kompensasi dari lebih kecilnya massa jenis fluidanya itu dikompensasi dengan tinggi karena kan di sini ada rho fluida dikalikan dengan kedalaman gitu ya kali Z. Jadi kalau rho-nya kecil, lebih kecil berarti Z-nya dibikin lebih besar gitu. Sehingga akhirnya meskipun kasusnya begini beda tekanan antara A dengan B-nya itu tetap sama.
bukan beda tekanan, sorry. Tekanan A dan B-nya itu tetap sama. Sekali lagi kita asumsikan keduanya terbuka. Nah, jadi kalau saya hitung PA itu adalah kita sebut aja ini, saya mau hitung ini misalkan, saya pengen hitung delta Z, kita sebut saja ini ZA, dan ini ZB. Nah, jadi delta Z tentunya adalah ZA min ZB. Nah, jadi kalau saya hitung, PA itu tentunya adalah P0 ditambah rho yang biru ya, dikalikan G dikalikan ZA, sedangkan PB itu adalah P0 ditambah rho yang kuning dikali ZB. Ya. Nah, kemudian panelnya saya buang. Jadi saya punya G-nya juga bisa saya buang. Jadi saya punya akhirnya ZB itu sama dengan apa? Rho yang biru dikurangi rho yang kuning dikalikan ZA. Nah, karena rho biru lebih kecil daripada rho yang kuning, maka ZB pasti lebih kecil daripada yang ZA. Nah, saya bisa hitung, jadi delta Z itu adalah ZA min ZB. ZA itu berarti kan panjang kolom udara yang panjang apa? Panjang atau tinggi si cairan biru ini gitu ya. Itu bisa kita kaitkan dengan volume sebenarnya. Nah, ini jadi sama dengan ZB-nya saya ganti jadi 1 min rho B min rho K kali ZA gitu ya. Itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Ya. Itu yang PB kenapa pakainya ini Pak? ZB, bukannya dan batas ukur sama ya Pak? Kan gini, karena ini pipa U sebenarnya, jadi kan ini sebenarnya ya saya pakai ini tuh kan karena saya gunakan yang ini ya, bahwa PZ itu sama dengan P0 ditambah rho F kali G kali Z gitu ya. Nah, saya kan ngitung yang ini nih, dan saya ngitung via yang kuning yang ini. Nah, saya ngitungkan via yang ini sebenarnya. Nah, jadi saya terapkan apa namanya? Saya terapkan rumusan yang ini, rumusan tekanan total di fluida ini, itu kan sama dengan ini, sama dengan P0 ditambah rho-nya jadi rho yang kuning, ditambah G, dikali dengan ZB. Gitu. Nah, kenapa saya pakai ZB gitu ya? Ya karena kan saya ngitungnya relatif terhadap permukaan yang kiri. Ya, karena P0-nya itu di sini. Gitu maksudnya, kebayang nggak? Jadi tergantung dengan permukaannya Pak, permukaan dari kedua sisi gitu Pak. Iya, jadi kan gini. Jadi kan saya hitungnya kan beda tekanan antara titik yang permukaan kiri dengan titik yang permukaan dengan si B ini sebenarnya. Kalau tekanan antara ini dengan ini,
antara permukaan kolom kanan dengan titik B, itu kan rumusnya jadi yang ini sebenarnya. Ini kan sebenarnya tidak lain adalah beda tekanan. Yang rho K kali G kali ZB itu kan beda tekanan antara P0 dengan PB gitu. Nah itu makanya kenapa kita bilang bahwa Z itu menyatakan kedalaman, dihitung berarti dari permukaan. Nah di sini kan sebenarnya permukaannya ada 2 ya. Nah sebenarnya Anda pilih P yang manapun, Z sama dengan 0 dimanapun sebenarnya nanti nggak ada masalah sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, tolong tanya. Silahkan. Itu kan tekanannya sama pada ketinggian yang sama kan Pak. Tapi kalau misalnya saya bawa titiknya A sama B itu kayak 1 cm ke bawah lagi itu udah beda atau gimana ya Pak? Sama lah. Tekanan kalau saya geser lagi, misalkan saya tinjau titik ini dengan ini kan sama nih tingginya. Sebut aja titik C, titik D gitu. Nah, ini ketinggiannya sama. Nah, kalau ketinggiannya sama, pressure-nya sama. Tapi kalau di sini, nah misalkan di sini dengan di sini, itu ketinggiannya sama, tapi tekanannya sama nggak? Beda. Tekanannya beda. Kenapa beda? Kok yang bawah sama tapi yang ini enggak? Karena yang di kanan cuma ada PO, tapi yang di kiri ada PO sama yang itu. Beda tingginya kan? Nah, kira-kira kenapa bisa beda? Padahal ketinggiannya sama. Rho Z cair sama rho UD. Ya, karena fluidanya beda. 2 titik dengan fluida yang berbeda, ya sebenarnya itunya tidak harus sama. Jadi Anda kalau punya wadah begini, yang tidak terkoneksi gitu ya, sama-sama expose keluar, dia start dari tinggi yang sama misalkan, yang ini fluida biru misalkan, yang ini fluida kuning kita, di atas ini sama-sama P0, kita isi dengan volume yang sama. Jadi meskipun tekanan di sini sama-sama P0 di permukaan, kalau saya ambil titik di sini, dia punya kedalaman yang sama. Karena fluidanya berbeda, jadi kalau saya sebut ini titik, jangan titik A lagi ya. Titik apa tuh? Titik R dengan titik S misalkan gitu. Ya, karena fluidanya berbeda, meskipun dia tinggi permukaannya sama, ya, dan tekanan di permukaannya sama-sama P0, tapi karena fluidanya berbeda, jadi P di R itu tidak sama dengan P di S. Tapi kalau saya tinjau di titik yang sama, misalkan PRS T, misalkan di sini, nah tentunya karena ini di fluida yang sama, kalau PS itu sama dengan P yang T. Ini karena dia di fluida yang sama. Oke? Oke Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bapak ingin bertanya Pak. Ya. Siapa dulu? Itu kalau di titik C Pak, berarti nanti rho-nya pakai yang rho kuning apa rho biru Pak?
Bergantung Anda referensinya di mana. Kan itu titik C di atasnya ada rawa biru ya Pak? Ada cairan birunya. Ya, jadi kalau saya ngitung di sini, kalau saya ngitung titik C, P di C misalkan gitu, nah bergantung Anda referensinya ngambil di mana. Kalau saya memang ngambilnya, karena saya misalkan sudah tahu PA, kalau saya ngitungnya terhadap PA, nah berarti kan saya sebenarnya pakai rumusnya yang ini. Beda ketinggian di fluida yang sama. Jadi kalau gini berarti saya kan punya PC dengan PA ditambah rho fluida yang kuning berarti kan. Kalikan G kalikan ZC minus ZA berarti gitu kan ya. Nah, kalau memang dihitungnya terhadap A. Tapi kalau saya pengen ngitung terhadap O, nah, berarti ya PC itu ya Anda bisa tinggal substitusi aja. O-nya saya ganti jadi PO ditambah rho P kali Z kali G kali ZA gitu ya. Ditambah rho kuning kali G kali ZC minus ZA. Nah, jadi P di C itu ya tadi ya memang ada dua. Pertama ketika kita hitung PA-nya di sini itu ada kontribusi dari rho yang biru. Nah, kemudian dari A ke C itu kontribusinya dari rho yang kuning. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pertanyaan? Permisi Pak. Silahkan. Saya belum paham perumusan PC yang pertama Pak. Kan PC itu di sini ya. Ini A, ini C. Ups. Ini C. Nah, karena saya punya ini kan di satu fluida yang sama, itu beda tekanan antara dua titik dalam fluida yang sama itu kan sama dengan PB minus PA dikali PB minus PA sama dengan rho fluidanya dikalikan B dikalikan beda ketinggiannya. Jadi kalau gitu P di C ini P di C itu kan sama dengan P di A ditambah rho fluidanya berarti kan di sini A dengan C ada di fluida kuning. Fluida kuning kali G dikalikan beda tingginya. Oke nggak itu dulu? Kenapa pakainya tekanan di A, Pak? Karena saya memang mau ngitung beda tekanan antara A dengan C. Oh, baik, Pak, ya. Jadi yang kita pengen hitung adalah memang beda tekanan antara A dengan C. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, lalu PA itu bisa diurai jadi P0 tambah rho B kali G kali ZA gitu ya, Pak? Ya, yang ini. Atas. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Oke. Nah, akibat dari ini sebenarnya, akibat dari bahwa setiap titik di fluida itu punya tekanan gitu ya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, saya punya wadah lagi. Udah gambar lagi lah. Nah, bayangkan saya punya wadah lagi. Kemudian diisi fluida
lagi gitu. Benda kuning misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya punya benda. Saya punya benda solid misalkan. Nah, saya punya benda solid, benda pejal. Dengan volume V. Volume benda. Nah, kemudian saya akan masukkan si benda ini ke dalam cairan ini. Akibatnya apa? Nah, ketika saya masukkan, copy, paste. Saya bikin penuh aja lah. Airnya penuh ya. Nah, jadi fluidanya full. Nah, ketika saya masukkan si benda ini ke dalam cairan ini, dalam wadah ini wadah ya, biar kelihatan wadahnya. Nah, ketika saya masukkan si ini ke dalam wadah, ke dalam cairan di sini, itu kan nggak bisa tiba-tiba dimasukin aja. Karena sekarang fluidanya itu penuh, jadi si fluida itu kan harus menyediakan ruang. Harus menyediakan ruang. Jadi kalau saya masukkan ke sini, nah ini tidak bisa sekedar dimasukkan begini. Harus disediakan ruang sebesar volume si, ini kok jangan, ini di copy dong. Di copy. Salah. Nah, jadi kalau begini itu tidak bisa kita lakukan sebenarnya sekaligus karena fluida itu harus menyediakan tempat sebesar ya si volume ini. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita tidak bisa dengan mudah begini. Nah, jadi fluidanya sekarang di sini dia menyediakan ruang bagi si benda ini buat berdiam. Nah, berarti kan ada sisa fluida sebesar ini. Ada sisa fluida sebesar ini. Ada fluida yang harus kita pindahkan sebesar volume si bendanya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke sini, nah, maka ya tadi karena dia setiap titik dalam fluida itu ada tekanan, tekanannya tegak lurus, maka dapat gaya di sini ya. Di setiap bagian ini dapat gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidangnya, makin dalam makin besar, arahnya tentunya beda-beda, tapi dia dapat tekanan ke segala arah. Jadi ini dapat tekanan ke segala arah, benda dapat tekanan ke segala arah. Nah, berarti saya bisa hitung sebenarnya berapa gaya totalnya. Kita bisa hitung berapa gaya totalnya.
total F sama dengan integral P dA. Ya. Nah, P-nya sih kita udah tahu ya, P-nya sama dengan, jadi dia bergantung pada kedalaman aja. Yang bikin susah adalah si A-nya ini. Gitu ya. Kenapa? Ya karena semakin rumit bentuknya, semakin sulit kita ngitung ini. Nah, tapi ada satu orang yang dia bisa menghitung gaya total ini tanpa kita harus menghitung integral PDA ini sebenarnya. Gitu ya. Orang tersebut namanya Archimedes. Archimedes itu bilang bahwa sebenarnya gaya total ini, ya, makanya disebut A, kita sebut gaya Archimedes. Gaya total yang kita harus hitung integral PDA ini, gaya total itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan, gitu ya. Yang dipindahkan dalam tanda petik, sebenarnya tidak benar-benar dipindahkan, tapi memang fluida itu kan harus di apa namanya, menyediakan tempat gitu ya, menyediakan tempat bagi buat si benda itu biar bisa berdiam di dalam fluida. Nah, jadi ini disebut sebagai prinsip Archimedes. Karena tekanan di dalam itu makin besar dan arah gaya dari permukaan bawah itu ke atas, jadi sebenarnya gaya totalnya ya, itu pasti ke atas kalau kita jumlahkan, kita hitung F ini gitu ya. Jadi FA itu pasti ke atas, kadang-kadang disebut juga sebagai gaya apung ya, atau apa, ya gaya apung lah pokoknya gitu. Nah, sedangkan ini adalah berat fluida yang dipindahkan, ini adalah fluida yang kita pindahkan buat mengisi ini. Nah, kita hitung beratnya, fluida gitu. Jadi gaya total berdasarkan prinsip Archimedes, kita tidak harus menghitung pakai integral ini, FA itu sama dengan berat itu kan berarti massa fluida yang dipindahkan, yang pindah dikalikan dengan G. Nah, massa fluidanya bisa kita ubah jadi rho fluida dikalikan dengan volume bendanya, karena yang volume pindahnya yang dengan volume benda yang berada di air gitu ya, ini volume benda yang tercelup sebenarnya, dikalikan dengan G. Nah, dan dari prinsip Archimedes ini itu tidak bergantung pada bentuk dari bendanya. Beda dengan kalau ngitung pakai integral, kita ngitungnya itu bergantung pada bentuknya, tapi hasilnya pasti sama dengan ini. Gitu ya. Sama dengan gaya angka. Nah, jadi bisa dilihat kalau saya celupkannya tidak full, kalau saya celupkan tidak full, misalkan saya cuma celupkan, saya copy lagi semua. Sini dulu.
Nah, kalau saya pindahkan ininya, saya tidak full gitu ya. Nah, saya cuman segini misalkan. Kok hilang? Nah, kalau cuman kita isi segini, jadi volume fluida yang dipindahkan juga tidak akan semua ya. Volume fluida yang dipindahkannya ya cuman yang kecil itu aja. Volume fluida yang dipindahkannya ya cuman yang ini aja. Tidak full sama dengan volume bendanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah volume benda yang tercelupnya. Volume fluida yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, sebenarnya kita bisa untuk ngecek prinsip Archimedes ini benar atau enggak, sebenarnya kita bisa gunakan kubus gitu ya. Jadi kita jangan udahlah nggak usah bentuknya nggak usah irregular begini, tapi kita bisa gunakan kubus misalkan. Kalau kubus kan nanti ngitungnya gampang gitu ya. Jadi kalau saya bikin di kubus, misal contoh. Nah, jadi saya gambar lagi. Nah, kemudian kita punya kubus di sini. Nah, saya punya kubus di sini. Nah, kalau kubus itu cukup sederhana karena saya bisa hitung ini adalah P di bagian atas. Ini P di bagian bawah. Saya ganti ya, ini P di top misalkan. Ini P di bottom. Kalau saya sebut ini adalah Z yang top. Ini adalah Z yang di dasar, bottom. Ini adalah H, misalkan. Nah, jadi saya hitung kalau gaya di permukaan atas, ya, ini top, berarti kan saya tinggal hitung F yang di top itu sama dengan positif ya. P yang top dikalikan dengan A
Nah, sedangkan gaya di permukaan bawah, sekali lagi yang depan belakang dan kiri kanan tidak harus saya lihat lagi karena sigma F-nya udah pasti sama dengan 0 ya. F yang bottom itu sama dengan minus P bottom kali A. Ingat saya pilih Z-nya ke bawah positif. Nah, dari sini berarti saya punya resultannya P FA berarti itu adalah FT plus FB. Ya, ini adalah jumlah totalnya. Maka saya punya kan ini adalah P di T minus P di B dikalikan dengan A ya. Nah, karena saya punya P di B minus P di A itu sama dengan rho fluida kali G kali H. Saya tulis dulu kali ZB minus ZT. Itu sama dengan rho fluida kali G kali H. Jadi ini bisa saya tuliskan jadi minus rho fluida kali G kali H kali A. Dan A kali H adalah volumenya. Jadi sama dengan minus rho fluida kali G kali volume ya, kali V. Nah, minus artinya karena saya pilih Z-nya ke bawah, dia ke atas ya besarnya. Jadi kalau saya tinjau berarti ini saya pilih komponen Y-nya ya. Komponen Z maksudnya. Komponen Z. Ini komponen Z. Jadi besar. Jadi besar gaya Archimedesnya atau gaya apung itu adalah FA sama dengan rho fluida kali G kali volumenya. Nah, jadi kita bisa juga ngitung pakai ini. Kalau ngitung pakai ini kan gampang ya, nggak harus pakai integral kalau kubus. Tapi hasilnya sama dengan memang yang didapatkan oleh prinsip Archimedes. Dan prinsip Archimedes itu lebih umum dalam artian kita bisa hitung untuk bentuknya seperti apapun ya, mau regular mau irregular gitu. Nah, jadi kalau saya benar-benar menghitung sigma FZ-nya akhirnya, kalau saya ngitung sigma FZ-nya, karena ada gaya berat ke sini, W benda ke sini, itu kan jadi M benda kalikan G minus dengan FA-nya. Jadi sama dengan rho benda kali volume benda kali G minus rho fluida kali volume benda kali G. Nah, jadi ini sama dengan rho benda minus rho fluida kalikan G dikalikan volume benda. Nah, jadi di sini bisa ada tiga kemungkinan. Kalau dia besarnya positif, berarti artinya rho B-nya lebih besar daripada rho F. Nah, kalau sigma FZ-nya positif kan berarti dia akan turun terus. Berarti ini akan turun sampai ke dasar. Nah, di dasar nanti ada gaya tambahan berupa gaya normal dari permukaan dasar ya. Nah, ini biasanya kita sebut istilahnya itu adalah tenggelam. Ya. Kalau dia persis sama dengan 0, berarti rho B persis sama dengan rho F. Nah, jadi ini dia memang statik.
Dia tidak kemana-mana, kalau kita simpan ya sudah dia begitu saja. Nah, ini kita sebut, kasus ini kita sebut sebagai kasus yang melayang namanya. Satu lagi, dia lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil 0. Kalau dia lebih kecil 0, maka row B-nya lebih kecil daripada row F. Ini kasusnya berarti dia naik ya, hingga tidak tinggal permukaan, hingga sebagian dari bendanya itu muncul ke permukaan. Sebagian dari benda itu muncul ke permukaan. Nah, ini kita sebut sebagai terapung. Kenapa harus muncul sebagian, Pak? Ya, karena kalau dia lebih kecil sama dengan 0, berarti kan sebenarnya gaya berat dengan gaya apung itu lebih besar gaya apung. Nah, dia akan naik terus sampai ketika mulai muncul ke permukaan. Nah, berarti kan sekarang volume benda tercelupnya itu tidak lagi sama dengan volume bendanya. Kalau tidak lagi sama dengan volume bendanya, dia lebih kecil ya, karena yang tercelupnya lebih kecil, maka gaya apungnya makin lama makin kecil, hingga akhirnya nanti sama dengan gaya apa? Dengan gaya mg-nya gitu ya. Setelah itu dia stay di sana. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Salah.